suami yang baik atau laki-laki yang baik. Yang pertama, laki-laki yang baik menghargai perempuan. Katakan amin. Karena dia tahu perempuan adalah pemberian Tuhan. Amsal 18 ayat 22, baca sama-sama. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Berapa banyak saudara yang sudah menikah? Angkat tanganmu. Nah, yang sudah menikah, katakan sama-sama, aku telah menerima yang baik. Firman Tuhan berkata, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Nah, saya mau buktikan bahwa perempuan adalah pemberian Tuhan. Yang wanita-wanita katakan sama-sama saya berharga. Saya adalah pemberian Tuhan. Lihat sama-sama di Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Kita baca. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Yang membawa perempuan kepada laki-laki siapa? Lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan yang membawa perempuan kepada laki-laki. Jadi kalau ditanya gini, Bu Heni, boleh nggak laki-laki yang perempuan yang nembak laki-laki? Saya bilang janganlah. Karena kodratnya dari dulu, Tuhan yang bawa perempuan itu ke laki-laki. Izinkan Tuhan yang membawa kamu kepada jodohmu. Yang jomblo katakan, amen. Tetapi saya ingatkan, memang kuda yang cari rumput, tapi rumput harus goyang-goyang. Amen. Harus cantik. Suami saya selalu pesan, titip dong buat yang masih single-single supaya mengupgrade diri. Pak Jojo sombong sekali, emangnya istrinya cantik sekali? Enggak lah. Yang penting kita itu harus mawas diri. Jangan sampai yang janda lebih cantik daripada yang single. Ada amin? Karena begini, teman-teman saya yang janda sudah nikah lagi, yang jomblo masih sendiri. Jadi saya juga frustasi. Nah, kalau laki-laki paham bahwa yang memberikan perempuan adalah Tuhan, harusnya dihargai. Kalau saya memberikan hadiah kepada salah satu anak-anak Tangan Pengharapan, dan saya lihat pemberian itu sama sekali tidak dihargai, pasti saya sakit hati. Betul gak? Saya pasti sedih. Tuhan yang membawa perempuan itu kepada laki-laki. Jadi suami-suami harus tahu, istri itu pemberian Tuhan. Tadi ayatnya kita sudah baca. Harusnya dihargai. Laki-laki yang baik pasti menghargai perempuan. Laki-laki yang baik itu pasti sopan dan penuh penghargaan. Tidak sembarangan dan tidak kurang ajar. Ini yang single harus belajar. Kamu mau lihat pria yang baik seperti apa? Pria yang baik adalah yang sopan dan tidak kurang ajar. Kalau belum apa-apa, sudah bertanya begini, what do you think about free sex? Masih pacaran udah nanya soal free sex. Ini kan mancing, bener gak? Kalau yang perempuan bertanya balik begini, maksud kamu apa sayang? Artinya kamu on. Udah buang aja. Ada lagunya bilang ini, buang ke laut aja. Yang gak sopan jangan ditahan. Laki-laki yang baik pasti sopan dan penuh penghargaan. Tidak sembarangan, gak kurang ajar. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perempuan tuh lemah. Diraba sedikit udah, maaf, Alkitab berkata perempuan itu lemah. Jangan bilang perempuan bodoh, perempuan memang lemah. Dalam hal apa? Oh, wanita itu wanita yang kuat ya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang seperti ini, perempuan kadang-kadang lemah. Lemah hatinya. Udah tahu sifatnya gak baik, tapi tetap mau. Udah tahu dari pacaran kasar, tetap mau. Hatinya terlalu lemah. Tahu pilihannya salah, tapi maksa juga. Nah, laki-laki dengar, hiduplah bijak
beberapa penyebab kenapa istri itu suka marah. Yang udah pasti hatinya terluka. Perempuan tuh marah pasti ada sebabnya. Entah dia terluka, suami gak jadi teladan. Banyak penyebab. Ada juga istri yang memang pemarah. Jangan nikah sama pria yang kasar dan pemarah. Ini yang single-single perlu belajar. Kita nikah itu gak cuma sama kulit luarnya. Jangan nikah dengan pria yang pemarah dan kasar. Suami-suami laki-laki juga dengar. Jangan jadi orang yang pemarah dan kasar. Kenapa? Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Bayangkan, dalam memilih teman saja, firman Tuhan berkata jangan pilih yang lekas gusar dan jangan pilih yang pemarah. Jangan bergaul, jangan berteman. Apalagi nikah. Bahaya. Saya mau garis bawahi begini. Bisa marah dan pemarah itu dua hal yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Semua orang bisa marah, setuju? Yesus juga bisa marah. Ada yang suka komentar katanya Ibu Heni tuh kalau khotbah ngomongnya nyakitin. Saya kasih tahu, Yesus kalau marah ngatain orang fasik ular beludak. Lu kayak kuburan lu di labur putih gitu. Ada perempuan bukan orang Yahudi datang minta tolong sama Yesus. Yesus bilang gini, gak layak memberikan roti kepada anjing. Bayangin, Yesus anjing-anjingin orang loh. Anda bilang saya kasar. Bisa marah sama pemarah dua hal yang berbeda. Firman Tuhan memberikan ciri-ciri orang yang pemarah. Apa itu? Suka bertengkar dan suka bikin masalah. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, suka bertengkar. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ciri-ciri orang pemarah dua. Suka bertengkar, suka bikin masalah. Kalau Anda lihat orang yang pemarah, dia nggak bisa kontrol emosinya. Dia nggak lihat itu polisi kah, itu pejabat kah. Dia nggak bisa lihat ini pendeta kah. Dia sikat aja. Polisi pun dia lawan gitu. Pemarah, bahaya. Bisa nggak berubah? Bisa. Bisa. Ciri-ciri orang yang pemarah, suka bertengkar dan bikin masalah. Laki-laki, suami-suami dengar. Coba cek dirimu. Apakah Anda suka bertengkar? Suka bikin masalah? Karena perempuan kalau nikah sama suami yang pemarah dan kasar, hidup kayak di neraka. Gak peduli kamu kaya, hidupnya pasti menderita. Yang jomblo-jomblo, yang single-single saya ingatkan. Jangan nikah dengan pria yang kasar, seganteng dan sekaya apapun dia. Kalau dari pacaran udah kasar, saya jamin sampai nikah itu terbawa. Saya konselingin 10 perempuan kasusnya sama. Dia dikasarin sejak baru nikah. Udah ditabokin, dicedotin, dijenggut, diinjak kepalanya, digeret lagi hamil. Ya, jedar jatuh ke tanah. Diseret pakai rambut gitu. Beneran orang Kristen. Saya kalau nggak lihat hasil rekaman CCTV nggak percaya. Habis dia digebukin, foto kasih lihat saya, darah di mana-mana, biru. Saya tuh ngeri.